Kembali di Sportas Sahabat Sonora, Mas Anggit dan juga Mas Raka, ini ada komentar dari Sahabat Sonora ya, Wiriadi Yong kalau nggak salah baca nih. Ini dibilang Socrates Kapten Brazil tahun 1982 angkatan Zico. Bener ya ini? Aku cek di Google, iya bener. Wah, memang luar biasa sahabat-sahabat Sonora ini pecinta bola ya, setia. Dan kita balik lagi nih di Ballon d'Or 2022, ada juga kontroversinya. Tadi aku cek ada nama Mbappe. Aku kurang familiar sih dengan Mbappe ini. Sebenarnya ada apa sih dengan Mbappe kemarin di Ballon d'Or 2022? Mas Anggit udah ketawa nih. Boleh Mas Anggit? Saya duluan ya. Ya, boleh. Nah, kemarin pas datang di galanya Ballon d'Or di red carpetnya ini Mbak, ini kan Mbappe kan datang sama ayahnya ya. Nah, pas datang ini kan penghargaan Ballon d'Or ini kan di kota Paris. Nah, kota Paris ini di mana menjadi kandang dari klubnya Mbappe sendiri, ya ini PSG, Paris Saint-Germain. Nah, Mbappe ini kan di PSG ya, akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir ini kan membuat entah itu sensasi atau kontroversi ya, itu hitungannya ya. Seperti kemarin juga menandatangani kontrak baru yang bernilai setelah menolak Real Madrid di bursa transfer musim panas 2022. Kemudian beberapa pekan terakhir ini sempat berseteru dengan pelatihnya karena masalah sistem. Lalu ada rumor yang menyatakan bahwa ingin hengkang pada Januari. Nah, ini kan ibaratnya pola dari pemain Prancis ini yang notabene juga sebenarnya bintang masa depannya timnas Prancis ini kan membuat jengah dari pendukungnya PSG. Kebetulan Paris ini kan markasnya PSG ya, kotanya ya. Jadinya kemarin pas di malam gala penghargaan Ballon d'Or ini mendapat cemoohan, Mbak. Jadi disiul gitu sama para penonton yang sudah menunggu di luar. Ini berarti ternyata di sepak bola ada drama-drama juga ya. Saya baru tahu juga. Mas Raka, komentarnya tentang Mbappe ini gimana Mas Raka? Iya, emang gimana ya, Mbappe ini sebenarnya nih kalau Raka pribadi mengakui ya, Mbappe ini sebagai salah satu pemain terbaik dunia ya, salah satu ya, bareng Haaland seperti itu. Cuman entah kenapa nih Mbak ya, dan juga Sobat Sonora, dalam beberapa tahun belakangan ini Mbappe ini sering banget yang namanya berulah seperti itu. Jadi yang dulunya sering diberitakan karena prestasi, sekarang lebih sering karena sensasi kayak gitu. Jadi cukup apa ya, bisa dibilang cukup kasihan juga dan cukup disayangkan juga nih kenapa Mbappe itu sekarang seperti ini ya. Kalau Raka pribadi menilainya harusnya kalau emang Mbappe ini pengen pergi ke Real Madrid ya dari musim kemarin, ya kenapa nggak pergi aja seperti itu jika merasa tersaingi gitu ya dengan keberadaan Lionel Messi dan juga Neymar seperti itu. Dan gara-gara itu Mbak, seakan tidak dianggap ya sama Messi dan Neymar, si Mbappe tuh kerap banget yang namanya berulah. Seperti contohnya di musim ini tuh Mbappe baru menorehkan 1 assist tuh Mbak. Padahal si Neymar sama Messi ini udah berulang kali memberikan assist untuk Mbappe, sedangkan Mbappe ini baru ngasih 1 assist. Kemudian juga beberapa waktu lalu Mbappe juga pernah bikin statement waktu membela timnas Prancis ya di UEFA Nations League, bilang kayak gini, intinya saya lebih bahagia di timnas Prancis karena lebih bebas ketimbang di PSG kayak gitu. Wah, itu bener-bener makin parah sih Mbappe ini seperti itu. Jadi ya makin gregetan ya. Gregetan juga, jadi risiko dia juga sampai akhirnya disiulin atau dicemooh sama bisa dibilang itu juga yang datang kebanyakan orang-orang Prancis yang emang ngefans sama PSG kayak gitu. Jadi ya itu resiko juga yang diterima Mbappe kayak gitu. Tapi si Mbappe ini masuk dalam 30 besar Ballon d'Or nggak sih Mas Anggit? Iya. Masuk ya? Masuk Mbappe ya? Ini kalau nggak salah masuk di peringkat ke-6, di bawahnya Mohamed Salah. Oh, ke-6. Lumayan 10 besar juga ya, tapi sensasi dan prestasi hampir PR juga. Ternyata drama-drama sepak bola. Tadi Mas Raka nyebut Neymar, jadi aku langsung cari nih. Neymar ada komentar nggak sih untuk Ballon d'Or ini? Ternyata ada komentarnya nih, memberi kritik untuk hasil akhir anugerah Ballon d'Or. Bukan soal pemenangnya, tapi terkait Vinicius Junior. Ada apa dengan Vinicius Junior, Mas Anggit? Iya,
Kalau untuk Vinicius Junior sendiri, musim lalu terbilang menjadi musim breakout-nya ya, panas-panasnya ibaratnya lah. Karena musim lalu ini memang menjadi motor serangan dari Real Madrid yang menjadi juara Liga Champions dan juga Liga Spanyol, karena dipercaya oleh Carlo Ancelotti sebagai winger kiri ya, mengalahkan nama senior seperti Eden Hazard, dan ini memang menjadi combo duo maut dengan Benzema sendiri di lini depan. Makanya Vinicius ini kan juga masuk di peringkat ke-8 nih, kalau nggak salah di penghargaan Ballon d'Or di urutan ke-8 di nomine. Karena juga di final Liga Champions pun Vinicius ini kan menentukan Real Madrid juara, Mbak Puspa, begitu. Lewat gol tunggalnya di final Liga Champions musim lalu ya. Makanya Vinicius ini memang menjadi salah satu kandidat yang masuk di penghargaan untuk Ballon d'Or 2022. Ini Neymar mengatakan harusnya Vinicius itu bisa mendapatkan posisi lebih tinggi atau 3 besar. Apakah memang skillnya seperti itu, Mas Raka? Menurut Mas Raka seperti apa Vinicius ini? Sebenarnya Raka jawab dulu kenapa Neymar bilang kayak gitu ya Mbak ya. Menurut Raka pribadi sih kenapa Neymar bikin statement kayak gitu ya karena sama-sama orang Brazil Mbak. Jadi ya pengennya ya saudaraku. Rekan timnya pengen juga lebih tinggi gitu kan. Walaupun seperti diketahui juga ya Neymar itu kan bekas pemain Barcelona, sedangkan Vinicius adalah pemain Real Madrid ya. Cuman karena satu negara ya seperti itu komennya ya. Jadi sebenarnya hal yang biasa ya. Cuman kalau untuk skill sendiri, kalau masuk 3 besar menurut Raka gak layak sih. Walaupun seperti yang diomongin Anggi tadi, dia performanya cukup bagus ya di musim lalu ya sebagai penentu kemenangan juga dari Real Madrid di partai final Liga Champions. Cuman kalau untuk 3 besar belum bisa sih, karena Benzema, kemudian Sadio Mane, Kevin De Bruyne ya yang berada di posisi 1, 2, 3 itu udah pas banget menurut Raka. 5 besar oke lah, cuman kalau 3 besar belum. Kayak gitu. Berarti agak bisa dibilang lebay dong si Neymar ini ya. Ya kalau bukan orang Brazil pasti bilangnya lebay Mbak. Orang Brazil ya dimaklumi pasti ya. Dimaklumi. Betul. Masih ada ibaratnya sedarah sedaging setanah air ya. Nah itu ya. Betul. Nah kalau pantauan atau monitornya Mas Anggit dan juga Mas Raka, aku Mas Anggit dulu deh. Kalau tadi kan Mas Raka menilai si Vinicius itu kalau 5 besar oke lah. Nah dari 5 besar dulu nih, apakah nama-nama 5 besar ini sudah layak atau belum sih menurut Mas Anggit dulu nama-namanya? Ada Karim Benzema, Sadio Mane, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, sama Mohamed Salah. Ini 5 besar ini menurut Mas Anggit layak apa memang sudah benar atau seperti apa sih Mas? Kalau dari saya pribadi melihat memang French Football sudah memetakan pemain-pemain yang memang punya potensi untuk menjadi juara ya, memang terlihat sih sebenarnya, karena di posisi 1, 2, 3 ini Benzema ini begitu krusial bersama Real Madrid. Terus di posisi 2 juga ada Sadio Mane yang musim lalu memang juga tetap menonjol bersama Liverpool walaupun tidak memenangkan juara yang istilahnya trofi bergengsi ya. Lalu juga ada Kevin De Bruyne yang sejak kedatangannya sampai sekarang pun memang menjadi motor serangan dan juga menjadi inti roh dari serangannya Manchester City. Walaupun juga pada akhirnya tidak menghasilkan trofi bergengsi seperti Liga Champions. Memang tujuan dari City ya, kalau dari tahun ke tahun memang pengennya juara Liga Champions, tapi kan juara Liga Inggris juga menjadi perhitungan tersendiri bagi pemilihnya. Lalu ada Lewandowski yang musim lalu mencapai 50 gol yang mendapat penghargaan Gerd Müller Award ya. Musim lalu memang juga bisa jadi Lewandowski memang konsisten mencetak gol di angka ya sekitar di atas 30-an ya kalau biasanya, walaupun cuma bermain di Bundesliga, tapi konsistensinya itu mungkin bisa jadi pertimbangan bagi jurnalis dari French Football sendiri. Lalu untuk Mohamed Salah ini mungkin ya kalau saya melihat kalau paruh pertama musim lalu memang menjadi pemain terbaik ya, karena juga masih menjadi motor dan juga kunci serangan dari Liverpool, walaupun juga di panggung internasional seperti kita tahu mungkin dari Sonora gagal membawa Mesir untuk lolos ke Piala Dunia dan juga gagal menjadi juara di Piala Afrika. Jadi itu ya, kalau Mas Raka bagaimana pendapatnya tentang 5 besar nama-nama ini? Apakah memang layak atau ya sebenarnya ada sih yang harusnya 5 besar? Mas Raka silahkan.
Um, layak sih Mbak. Layak itu Lima nggak itu apa? Layak. Ada Eh, yang ngeganjel nih Mas ini. apa ya? Mungkin bisa diubah dikit kali ya. Hmm. Kalau 5 orang itu udah oke lah, maksud Raka udah layak semua di situ. Cuman peringkatnya mungkin agak diubah dikit gitu. Mungkin Kevin De Bruyne mungkin bisa turun ke 4 kali Mbak ya. Terus ketiganya ada Robert Lewandowski kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Oh Gitu itu aja. peringkatnya ya. Oke Ya, oke itu aja. oke. Nah yang menarik juga kan tadi kalau kontroversi Benzema ini nggak ada pemenang Ballon d'Or ini, bahkan semua bisa menerima kemenangan atau Karim Benzema Iya. menjadi pesepak bola terbaik ya saat ini. Tuh. Yang menjadi perhatian kan juga Cristiano Ronaldo ini peringkatnya turun banget ya, Mas Anggit, Mas Raka. Bener nggak sih? Di tahun ke tahun ini performanya turun dan kemarin sempat viral juga sih. Oh iya, kalau peringkat memang turun, bahkan rival abadinya ya ini idolanya Raka ini Messi sendiri nggak masuk di 30 besar kalau nggak salah. Ini memang emang karena usia atau karena ada faktor lain sih? Aku kepo juga sih, kemarin sempat rame soalnya Mas Raka dan juga Mas Anggit. Jadi Mas Raka gini dulu. Mbak Puspa, kalau saya mungkin dikit ya. Jadi penilaian untuk Ballon d'Or ini kan bukan 1 tahun kalender yang biasanya ya dari Januari sampai Desember, tetapi penilaian ini berdasarkan performa musim lalu dari musim setelah baru ya Agustus sampai Juli. Jadi penilaiannya mungkin berdasarkan performa, entah itu bagaimana jumlah produktivitas golnya, perannya dengan di klub, lalu fair play-nya seperti apa. Jadi pengaruhnya mungkin di musim lalu, hitungan statistiknya bukan 1 tahun dari Januari sampai Desember seperti yang edisi sebelumnya. Oke. Nah sebelum Mas Raka menjawab, PR dulu, kita break bentar ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.